Salam sade, salam merah. Masih merah terus market keras ya. Nah, itulah. Ya sabarlah ngadepin gitu. Banyak yang fear ya, ya, selalu samalah repeat saat market kena dam begitu. Ya kan masih dam besar semalam juga uh, Nasdaq ya kan, S&P masih lumayan gede, Nasdaq juga masih 4%-an terbuang itu dalam gitu mah. Bitcoin juga lumayan terbuangnya ya. Sempat nyentuh ke 29 tadi. Ini mental. Sekarang saya buat video market cap 1,4, BTC dominance 4,8, Bitcoin di 30.700, minus 8,5%. Total minus dalam seminggu ini udah 20%-an Bitcoin dampak turunnya. Hancur Mina. Tapi ya itulah, sabarlah. Uh, di sinilah sebenarnya timing pelan-pelan cicil sebenarnya ya. Uh, Seperti yang kita bilang, tahap pertama ya itulah, masih bisa tebak ya, masih bottomnya nggak ada yang tahu ya kan. Cuma ya itu kita cuma prediksi, menganalisa ya kan, kira-kira di mana dia nanti turun dia ini kan. Ya lihatlah ini juga hari ini kalau nggak salah si Biden ada speech juga soal mau bahas ngomong inflasi kali dia ya. Besok juga data CPI, tapi CPI kayaknya berita bilang dia inflasinya turun gitu. Tapi nggak tahu lah, arrangementnya ditaksir 8,1 ya kan. Kalau dia tingginya di 86 lagi gitu. Ya lihatlah. Uh, Semoga positif biar market tiap hari merah juga bosen dia, dia kasih napas. Ini bener-bener nggak dikasih napas loh ya. Itu weekly aja 6 minggu tuh berturut-turut merah. Sadis memang. Ya. Dari market juga singkat lah, nggak ada yang kita bahas penting. Ini cuma ya itu berita ini banyak yang tanya. Luna ya, Luna kena dam parah, USD sempat drop bukan stable sampai jatuh dari 200 poin ke bawah, itu dari stable coin itu gede loh. Rupanya 1,5 billion itu dam, gede. Jadi sekarang ini ya market ini kasar sekali mainnya loh ya. Jadi seperti yang saya bilang, pasti mereka bersaing mereka ya kan, saling bunuh, istilah saling jegal. Tapi ini udah nggak kayak dulu, nggak sekasar gitu ngedamnya sekali ini kan. Nah, ini sekali ngedamnya begitu juga. Stable coinnya ya baru-baru sebelum ini Luna kejadian kan, Wave juga dikerjain, tapi ketahuan yang ngerjain buangnya si Sam Brinkman, ya kan? Dia bilang dia cari cuannya, ya kan? Nah, sedangkan si Luna ini ya namanya ini ya gitu, dia juga agak sombong kan. Dokon kemarin itu nantang-nantang dia mau bunuh juga Stable Die gitu kan, pasti tersinggung, pasti udah ada saling challenge gitu. Jadi kali ini siapa dam barang dia, udah ini ya semua permainan gitu. Ya, ada berita FAD, cuma ya itu seperti saya bilang, nggak ada yang jago, nggak ada yang hebat, ya kan? Jadi kalau dibilang sangkut, jangan sangkut, dia rugi loh. Dengan dia pakai sistem algoritma, dia backup underlying, kemarin dia beli BTC yang di 46, 47, 4 sekian ya kan. Karena butuh untuk backupnya, stable coinnya dia jual di 33.000 kemarin itu. Ya, itu pun belum cukup dana, kayaknya dia masih ngambil pinjam sama-sama ini LPG-nya, LPF apa gitu ya, Luna Foundation-nya itu, untuk menutupi lobang itu ya, buangan itu. Jadi, nah itulah market ya begitu. Ya banyak yang takut apakah FAD ini itu, bukan FAD, kadang yang begitu-gitu serangan tetap ada. Belum lama itu yang kejadian ya, wave saat naik tinggi, terus ininya stablecoinnya juga didam. Nah, tapi ketahuan siapa yang ngedam saat itu kan, si Sam Brinkman gitu. Sampai dia punya stablecoin juga drop sampai ke berapa itu? Lebih parah, di atas 200 poin. Kalau kemarin USD 200 poin dropnya gitu ya.
tapi terus dia ini backup agak udah nendang ke atas ya nanti stable balik. Cuma kalau Terra Lunanya turun ya udah pasti karena dia bergantung marketnya dari UST-nya ya kan. UST-nya kena banting gitu, Terra Luna pasti langsung minusnya kenceng gitu dan juga dia udah lama nggak koreksi juga gitu ya. Jadi ada satu alasan juga ya seharusnya sehat sih gitu. Dia selama dia kalau dia jujur gitu ya ngatasinya kalau soal kena serangan kena dam gitu itu udah biasa gitu. Dari dulu market begitu mereka saling ada serang-serang dulu kan tahun lalu yang denger yang udah ikut lama saya pernah cerita Chainlink juga dikerjain gimana cara damnya saat market merah disitulah mereka tambah buang barang tambah hancur harganya gitu kan tapi nanti ya order buruan ya recovery lagi semua market begitu sih jadi ya kita lihat lah kalau saya pribadi lihat si Luna ini untuk dia karena dia udah ada backup ini BTC dia juga berani ambil resiko saya rasa sih nggak masalah gitu ya cuma karena sekarang serangan berita FUD juga ini kan ya itulah di situ saingan bisnis ada trik-trik politiknya juga ya kan saling ini jadi yang UST ya kita lihat lah saya rasa sih masih oke karena dia berani ambil resiko ya kan nggak masalah itu. Terus ada yang nanya, kok tolong bahas emas gimana? Emas juga semalam merah kebanting, cuma emas juga downtrend. Cuma kalau Anda mau cicil, Anda mau nggak ada yang tahu harga bottom sih. Semua pengennya saya kasih, nggak mungkin saya ini bukan dewa, bukan siapa. Cuma kita kalau lihat kondisi gitu, ya dengan saya explain bahwasannya juga emas perak di pressure juga sama-sama Fed untuk saat ini saya rasa masih bisa turun. Ini saya tadi cek market Asia agak hijau sedikit. Emas tadi plus $5 gitu ya. Jadi semalam minus 29 kalau nggak salah ya. Nah, ya kita lihatlah apakah malam ini saya rasa bisa aja malam ini masih sedikit minus juga bisa aja kalau lihat market yang masih merah gitu walaupun Asia sekarang dia plus hijau bisa aja nanti market ambrek buka emas perak masih bisa merah juga kemungkinan tapi saya rasa nggak merah kayak semalam gitu ya mungkin merah-merah berapa dolar gitu masih mungkin sih karena masih market masih kondisi tekanan gitu ya belum terus nggak tahu juga lihat malam ini kalau Biden speech-nya bagus ada apa positif ya tiba-tiba market berubah bernapas dikit juga bisa kita nggak tahu juga jadi lihat juga malam ini saya baca berita katanya si Biden mau ada speak soal inflation hari ini gitu ya jadi itu aja sementara ya kalau untuk mau beli cicil-cicil dikit, kalau kalian pikir long invest, ya sekarang emas juga udah boleh untuk di Indo. Kenapa? Karena mata uang Indo rupiah menguat gitu ya. Nah disitulah saya bilang bagus di tangan Jokowi. Kalau dulu-dulu begitu krisis, jangan kan kondisi begini, yang krisisnya nggak separah ini aja, uang rupiah udah wah langsung melemah sangat ini tapi sampai hari ini menguat justru negara-negara pada anjlok mata uangnya kayak saya yen gitu ya nah saya walaupun emas turun saya lihat masih agak mahal karena yen saya drop sekali gitu mata uang yen jatuh sekali sekarang ini nah kalau untuk Indonesia kalian masih rupiah menguat dengan harga sekarang kalau yang istilah mau nabung long invest ya bisa aja cicil-cicil walaupun nanti turun lagi tapi kalau kita lihat long term tahun depan lagi mungkin naik di situ bisa cuan gitu ya itu buat yang invest jadi kalau tanya om bisa masuk ya cicil karena kalau counter dengan mata uang ini termasuk rupiah masih menguat ya murah. Sedangkan harga saya sekarang kalau saya hitung yen mahal walaupun dia drop turun karena di yennya tertekan, harga emasnya malah tinggi gitu. Ya. Jadi begitu aja video saya hari ini sabar yang cicil aja koin ini kita nggak tahu bottom tapi nggak usah banyak gitu ya karena market bisa aja terpressure
ke bawah lagi seperti video kemarin yang sudah saya jelaskan ya. Tapi kita kan nggak ada tahu bottom di mana. Bisa aja ini di 29 dia nanti sideways, 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 terus dia rebound ya, kita nggak pernah tahu gitu. Atau dalam berapa hari ini ada tiba-tiba entah apa terjadi langsung kena bantingan lagi ke bawah, bisa aja gitu. Karena market sekarang sangat anomali ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ini ya. Buktinya kamu lihat Dokwan aja sampai ini kan loss juga, dia harus jual rugi karena dia harus counter buangan dari di dam UST-nya gitu ya. Belum yang lain-lain lah yang kita lihat berita banyak yang rugi gitu ya. Nah, kalau kita yang sangkut ya udah hold, sabar. Tunggu next bulan gitu ya. Karena kondisi sekarang dengan faktor banyak hal di luar ekspektasi yang terjadi, nggak ada yang tahu gitu. Oke, bagaimana invisible hand mau reset ini itu kita nggak tahu. Mereka lah yang ini, kita cuma coba-coba pantau, coba-coba analisa supaya terhindar, kalaupun kena istilahnya jebakan, kena tipis aja samping, jangan kejebak masuk lubangnya gitu ya, istilahnya gitu ya. Oke, jadi hari ini begitu aja pembahasan saya, simple. Kita lihat besok lagi gimana, lihat malam ini, semoga si Biden speednya agak bawa angin segar, mana tahu tiba-tiba market bisa hijau gitu, bernapas dulu. Mudah-mudahan ya. Oke, salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Gimana? Haleluya.